Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan Allah mudahkan teman-teman dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang gangguan sistem pernafasan. Normalnya manusia bernapas 12-20 kali dalam setiap menit. Namun, ada kalanya pernapasan atau respirasi kita itu terganggu. Jadi, mempengaruhi pernapasan dan pernapasan kita merasa sulit. Lalu, penyakit apa saja yang menjadi gangguan-gangguan sistem pada pernapasan? Yang pertama ada influenza atau yang biasa kita sebut dengan flu. Lalu ada bronkitis, pneumonia, dan asma. Seperti tadi yang sudah dibahas, normalnya manusia bernapas setidaknya 12-20 kali dalam setiap menit. Namun, ada kalanya pernapasan atau respirasi kita itu terganggu, sehingga mempengaruhi napas menjadi terasa sulit, tidak nyaman, atau bahkan tidak dapat bernapas sama sekali. Nah, untuk dapat bernapas dengan baik, saluran pernapasan yang sehat berperan sangat penting. Saluran pernapasan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah saluran napas atas yang meliputi area mulut, hidung, tenggorokan, laring, dan trakea. Bagian kedua adalah saluran pernapasan bawah yang meliputi bronkus atau cabang tenggorok, ada bronkiolus dan alveolus di paru-paru. Selanjutnya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang menjadi gangguan sistem pernafasan atau organ pernafasan. Yang pertama itu ada influenza atau yang biasa kita sebut dengan kata flu. Flu adalah suatu infeksi virus umum yang dapat mematikan, terutama di kelompok resiko tinggi. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak, orang yang dewasa atau yang lebih tua, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem kekebalan tubuh lebih lemah beresiko tinggi. Dan biasanya lebih dari 2 juta orang dalam per tahun yang mengalami influenza tersebut. Nah, penyakit influenza ini sangat mudah penyebarannya. Cara penyebarannya biasanya melalui uap air udara pernapasan, yaitu batuk atau bersin, lalu melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi seperti bertukar selimut atau meminjam selimut saudara kita, dan bahkan saat kita pegangan pintu pun itu akan menjadi penyebarannya. Lalu melalui air liur saat kita berciuman atau kita mencium adik kakak kita, dan saat minum bersama, karena biasanya dalam satu rumah kita menggunakan gelas yang digunakan bersama. Lalu melalui kontak kulit, contohnya seperti kita berjabat tangan dengan saudara atau guru-guru kita, atau berpelukan saat kita berkunjung ke rumah saudara kita. Gangguan selanjutnya yaitu ada bronkitis. Bronkitis itu terjadi karena radang selaput saluran bronkial yang membawa udara ke paru-paru dan dari paru-paru. Bronkitis akut sering disebabkan oleh infeksi virus pernapasan dan membaik dengan sendirinya. Lalu, cara penyebarannya hampir sama dengan gangguan flu. Gejala bronkitis ini biasanya terjadi saat kita mengalami batuk dan mengeluarkan dahak yang kental atau lendir, dan bahkan saat kita sesak napas. Gangguan selanjutnya yaitu ada pneumonia. Biasanya gangguan tersebut infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Pada pneumonia, kantung udara bisa berisi cairan atau nanah. Infeksi dapat mengancam nyawa siapapun yang mengalaminya, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Gangguan ini biasanya beberapa jenisnya dapat dicegah dengan vaksin dan dapat ditangani oleh tenaga medis yang profesional. Lalu cara penyebarannya sama seperti gangguan sebelumnya, yaitu melalui uap udara air
pernapasan, yaitu batuk atau bersin. Yaitu ada asma. Biasanya asma ini kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan ketika kita bernapas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Dan sebenarnya masih banyak lagi gangguan-gangguan pada sistem pernafasan ini, tetapi yang kita bahas cukup 4 saja ya teman-teman. Lalu bagaimana cara kita agar menjaga kesehatan saluran pernapasan? Yaitu dengan cara menciptakan udara yang bersih. Setiap manusia memiliki hak lingkungan yang sehat agar mendapatkan udara yang bersih. Dengan cara membersihkan bersama-sama lingkungan yang ada pada tempat tinggalmu. Lalu, yang kedua yaitu teman-teman perlu melakukan rutinitas olahraga dalam sehari-hari. Lalu yang ketiga ada pola hidup. Teman-teman perlu mengatur pola hidup yang sehat dengan cara makan makanan yang bergizi dan pola makan yang teratur. Selanjutnya, teman-teman juga perlu mengkonsumsi air putih secukupnya. Dan selain itu perlu mengatur pola tidur agar tidak terlalu malam. Selanjutnya, teman-teman membuat tugas, rangkumlah informasi yang disampaikan dari iklan layanan tersebut. Jika teman-teman ada yang belum memahami apa itu iklan layanan, teman-teman bisa mengulang kembali video yang kemarin. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.